Dikasih makanan gratis padahal udah selesai masak di rumah. Daily mini vlog with Devi Yu. Assalamualaikum. Hai, apa kabar semua? Semoga kita semua selalu dilancarkan rezekinya dan selalu diberi kesehatan ya. Amin. Ini sekitar jam 4 sore. Di sini aku mau bersih-bersih tempat tidur karena tadi aku habis tidur siang. Lanjut, aku ini masuk ke kamar yang biasanya aku jemur cucian. Aku buka dulu jendelanya. Bukan cuma udara di pagi hari itu yang enak dibau, tapi udara sore juga enak ya guys. Kalau kalian sebagian yang udah pernah nonton mini vlog aku pasti tahu kalau aku itu jemur cuciannya selalu di kamar ya. Hehehe. Karena bagi aku jemur cucian di kamar itu lebih praktis daripada kita harus bolak-balik ngejemurnya di luar. Apalagi terkadang yang aku harus kerja dari pagi sampai sore. Kalaupun nanti pagi sebelum kerja aku udah jemur di luar, tapi nanti takutnya hujan gak ada yang bisa angkat. Apalagi jarak dari rumah aku ke tempat kerja aku itu lumayan ya guys. Jadi untuk lebih mudahnya yaitu aku jemur aja di dalam kamar sambil dihidupin lampunya. Dan ini berhubung aku lagi gak kerja, jadi ini aku bisa jemurnya siang-siang ya. Habis dari itu, aku ini mau masak. Aku lagi mau bersihin buncis. Kalau aku itu bersihin buncisnya, selalu aku buang tulang-tulang yang di pinggirnya kayak gitu. Untuk memudahkan nanti proses kita saat kita memotong buncisnya ya. Ini nanti buncisnya itu aku potong serong-serong kayak gitu ya. Aku sengaja buang semua dulu tulangnya dan ini aku cuci terlebih dahulu. Sebenarnya tadi ada 2 buncis yang udah aku potong-potong tipis-tipis, tapi aku ternyata baru ingat. Karena lebih baik itu buncisnya dicuci terlebih dahulu setelah dibuang tulang-tulangnya. Setelahnya baru deh nanti dipotong-potong tipis ya. Kenapa sih kayak gitu? Ya karena nanti kan setelah dipotong tipis-tipis itu di dalam buncis itu kan kayak ada kacang-kacangnya kayak gitu. Nanti kalau dicucinya setelah dipotong-potong tipis maka kacang-kacangnya itu bakalan hanyut terbawa air ya. Dan itu akan mengurangi cita rasa dari buncisnya. Aku suka aja kalau potong buncis itu rada tipis supaya nanti lebih cepet dia lemahnya. Buncis ini nggak jauh beda sama kacang panjang ya guys. Jadi cara mengolahnya juga sama. Kalaupun ada bedanya, warna buncis itu lebih muda. Kalau warna dari kacang panjang itu lebih tua ya warna hijaunya. Tapi kalau beda rasanya itu ya aku lebih suka ke buncis ya rasanya. Ayo guys, siapa yang lebih suka buncis kayak aku daripada kacang panjang? Abis itu aku siapin bumbu-bumbu buat nanti aku numis buncisnya ya. Bumbunya seperti biasa aja ya guys. Kalau kita menumis pakai bawang merah, bawang putih sama cabai rawit. Sama nanti juga aku tambahkan sedikit dari terasinya ya. Aku juga sering bilang kalau misalnya kita masak terus bawang merahnya itu banyak, rasanya itu bakalan lebih nikmat dan rasa bumbunya itu bakalan lebih kerasa. Di sini aku pakai cabenya 2 aja dikarenakan kalau misalnya lebih dari 2 itu bakal kepedesan ya. Menurut porsi di rumah aku, hehehe, karena Pak suami itu seleranya nggak suka pedes ya guys. Setelah bumbunya siap, di sini aku lanjut buat marinasi ikan yang bakalan aku goreng. Di sini aku marinasinya pakai asam jawa sama garam. Garamnya secukupnya aja ya, dikira-kira aja. Terus asam jawanya itu kayak dipijit-pijit gitu supaya dia bercampur sama air sama garamnya. Kalau udah kecampur langsung aja kita oles-olesin ke ikannya supaya nanti ikannya itu rasa marinasinya itu meresap ya. Aku diamkan kurang lebih 10 menit ya. Terus kemudian ini aku bikin sambal buat cocolannya. Pakai bawang merah sama cabai, terus dikasih kecap. Sebenarnya kalau ditambahkan jeruk itu bakalan lebih seger ya. Tapi berhubung stok jeruk aku di rumah udah habis, jadi nggak apa-apa deh pakai ini aja. Aku panasin minyak untuk tumis sayur.
Ini diaduk-aduk terus ya, supaya nanti nggak ada bawang cabenya itu yang hangus. Diaduk terus sampai nanti bumbu-bumbunya itu layu, dan setelah itu langsung kita masukin buncisnya ya. Aku yakin pasti teman-teman di rumah sering masak tumis kayak gini. Ini aku aduk-aduk terus sampai semuanya tercampur merata ya. Kemudian aku tambahkan sedikit air. Banyak sedikit juga nggak apa-apa ya, karena ini air itu fungsinya buat membuat tekstur dari buncisnya itu lemah. Karena setiap orang itu ataupun setiap keluarga itu pasti punya ciri khas dan seleranya masing-masing ya. Aku tambahkan garam dan aku tambahkan juga kaldu jamur untuk penguat rasanya. Takarannya itu secukupnya aja ya, dikira-kira aja. Pokoknya jangan lupa untuk koreksi rasa. Jangan lupa juga untuk kita tambahkan sedikit gula pasir supaya nanti masakan kita itu lebih gurih ya. Ingat, tapi gula pasirnya jangan kebanyakan, nanti makanan kita jadi malah manis loh. Hehehe. Aduk-aduk terus ya, supaya nanti nggak ada bagian yang gosong. Dan ini buncisnya udah selesai. Tada, ini dia penampakannya tumis buncis ala aku. Tumisan yang sederhana tapi bikin nambah dan nasi porsi banyak. Ini aku masak untuk porsi 2 orang ya, karena di rumah hanya ada aku sama Pak suami. Lanjut, aku panasin minyak goreng untuk goreng ikan ya. Saat ingin menggoreng ikan, pastikan minyaknya panas terlebih dahulu, supaya nanti ikannya itu nggak lengket di kuali ya. Aku sengaja bikin kayak garis-garis gitu di ikannya supaya tadi bumbu marinasinya itu lebih meresap. Tapi ternyata di luar ekspektasi, kayaknya tadi aku bikin garis-garisnya itu terlalu kedalaman. Jadi alhasil ikannya itu lebih susah dibalik. Terus dia itu kayak misa-misa kayak gitu loh guys. Coba lihat aja tuh di videonya, tuh kan bisa-bisa kayak gitu. Jadi hasilnya itu kurang cantik ya kan? Meskipun penampilannya yang kurang cantik, tapi insya Allah rasanya nggak bisa bohong. Hehehe. Lah kok videonya ini di jalan? Apakah salah edit? Apakah salah video? Hehehe. Enggak loh guys, ini beneran. Jadi setelah masak tadi, aku ditelepon sama kakak aku, diajakin ke rumahnya buat makan malam bareng-bareng. Karena itu juga merupakan suatu rezeki, alhamdulillahnya. Jadi kita langsung berangkat. Nah, ini dia makanan yang ada di rumah kakak aku. Ada tempe bacem, ada kol goreng, ada sambal tomat, dan ada ayam bacem. Aku nggak tahu sebenarnya dari awal kalau kakak itu bakal ngajak makan bareng-bareng. Jadi, kalaupun aku tahu, aku nggak bakalan masak di rumah ya guys. Hehehehe. Jadi, apa kabar nasibnya makanan di rumah? Ya kayak gitulah ya. Jadi, tadi aku masukin ke kulkas. Dan besok bakalan aku jadiin bekal buat pergi ke tempat kerja. Ya. Jadi ini kakak aku itu ala-ala kayak bikin ayam penyet kayak gitu ya guys. Ayamnya udah dia penyet tadi, diulekan, terus dia siram sama sambal tomatnya dan dipakein juga kol goreng. Aku itu adalah pecinta kol goreng ya guys, tapi berhubung kalau dari ilmu kesehatan terlalu banyak mengkonsumsi kol goreng itu juga nggak baik untuk kesehatan ya. Jadi apa-apa kalau kita makan itu tetap nggak boleh berlebihan. Dan ini makanan malam kita, ada buah-buahnya juga nanti buat penyegar. Dan ini Pak suami belum juga makan, tapi udah makan buahnya.
Halo, Adek, Kakek, Pak Tobi. Bismillahirrohmanirrohim. Mari kita makan, guys. Ini aku sengaja makannya nggak ada yang ke arah muka aku ya, guys. Nggak apa-apa, karena memang tadi itu akunya nggak ketekan waktu aku mau ambil videonya. Boleh kambing. Aduh. Kambing kambing. Untuk ngalah ya, masuk kambing. Kau gue. Lama, aku juga bi. Tidak. Itu saya kumisan dulu aja tuh bi. Tidak dibuat. Dan tahu nak mulia yang punya, tu pun harus siap ke Jawi. Kau gak sih kau ada Jawi. Pemda. Terakhir, jangan lupa dokumentasikan semua momen dan cerita karena semuanya akan terlupakan di saat kita udah lanjut usia. Bye-bye.